warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyara Fadila dengan NIM 23002106. Di sini saya akan menjelaskan terkait ringkasan dari buku yang telah saya ringkas yang berjudul Manajemen Pengelolaan Laboratorium. Pertama yaitu kompetensi laboratorium secara umum. Menurut ISO atau IEC 17025 tahun 2017. ISO atau IEC 17025 tahun 2017 adalah standar pengelolaan laboratorium pada umumnya yang berisi persyaratan umum kompetensi suatu laboratorium, baik laboratorium pengujian maupun laboratorium kalibrasi. Standar ini menekankan ketidakberpihakan, kompetensi, dan konsistensi dalam berbagai bidang pengujian dan kalibrasi, seperti massa, suhu, dimensi, dan lainnya. Perkembangannya dimulai dari ISO GUID 25 tahun 1975 yang memiliki persyaratan teknis dan manajemen yang belum terpisah secara sistematis. Pada ISO atau IEC 17025 tahun 2000 ditambahkan persyaratan ketidakpastian pengukuran. Sementara itu, ISO atau IEC 17025 tahun 2017 memperkenalkan struktur baru dengan fokus pada ketidakberpihakan, kerahasiaan, analisis risiko, dan berbasis kinerja yang selaras dengan ISO 9001 tahun 2015. Nah, dalam ISO atau IEC 17025 tahun 2017, laboratorium mencakup organisasi yang melakukan pengujian, kalibrasi, dan pengambilan sampel. Penerapan standar ini mendukung kerjasama antar laboratorium, pertukaran informasi, serta harmonisasi standar dan proses. Jadi ada beberapa komponen kompetensi laboratorium secara umum menurut ISO atau IEC 17025 tahun 2017 tadi, itu yang pertama ketidakpastian dan kerahasiaan. Jadi ketidakpastian dan kerahasiaan adalah semangat atau idealisme yang dibangun dalam standar penilaian kesesuaian yang dikembangkan oleh ISO yang menyangkut moralitas untuk memberikan pelayanan pengujian atau kalibrasi atau pelayanan penilaian kesesuaian lain agar tercapai keadilan dalam pelayanan yang diberikan. Jadi yang pertama yaitu kita bahas ketidakpastian. Jadi dalam ketidakpastian di dalam laboratorium harus bersifat independen, baik sebagai organisasi mandiri maupun bagian dari organisasi yang lebih besar, termasuk pihak pertama, kedua, dan ketiga. Ketidakberpihakan harus dijaga melalui pengelolaan struktur, analisis risiko, serta evaluasi berkala, misalnya setahun sekali. Nah, risiko keberpihakan dari aktivitas organisasi, kerjasama, atau hubungan personal harus diidentifikasi dan dicegah. Laboratorium juga wajib menganalisis dan mencegah keberpihakan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu kerahasiaan. Jadi, laboratorium bertanggung jawab melindungi data dan informasi pelanggan secara rahasia, termasuk penyimpanan elektronik dan pengiriman hasil pengujian atau kalibrasi. Informasi hanya dapat diberikan kepada pihak lain dengan izin tertulis dari pelanggan atau jika diwajibkan oleh undang-undang. Semua personel laboratorium wajib menjaga kerahasiaan informasi kecuali ditentukan sebaliknya oleh hukum. Nah, yang kedua yaitu organisasi. Laporan atau sertifikat hasil pengujian atau kalibrasi adalah surat keterangan yang menyatakan nilai atau kondisi barang atau alat yang dapat memiliki nilai hukum jika terjadi ketidaksepakatan. Laboratorium harus memiliki manajemen yang bertanggung jawab atas semua kegiatan sesuai ISO atau IEC 17025 tahun 2017 dan memenuhi kebutuhan pelanggan serta otoritas terkait. Tanggung jawab ini mencakup laboratorium permanen, temporer, dan bergerak. Organisasi laboratorium harus memastikan ketidakberpihakan, kompetensi, dan konsistensi dengan struktur dan tanggung jawab yang jelas. Laboratorium juga harus memiliki personel yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem mutu, mencegah penyimpangan, melaporkan kinerja, dan memastikan keabsahan kegiatan. Selanjutnya yaitu sumber daya.
ISO atau IEC nomor 1705 tahun 2017 ini mengatur sumber daya laboratorium yang meliputi personel, fasilitas, peralatan, ketertelusuran metrologi, serta produk dan layanan eksternal. Personel, baik internal maupun eksternal, harus memiliki kompetensi yang memadai dan bersikap netral untuk menjaga ketidakberpihakan, validitas, dan kehandalan hasil. Fasilitas laboratorium harus mendukung pengujian atau kolaborasi dengan lingkungan yang meminimalkan gangguan dan risiko kontaminasi. Peralatan laboratorium harus dikalibrasi dan diverifikasi untuk memastikan ketepatan pengukuran. Ketertelusuran metrologi harus dijaga melalui rantai kalibrasi terdokumentasi. Untuk produk dan layanan eksternal, laboratorium wajib memastikan kesesuaian dengan aktivitas laboratorium dan melakukan seleksi serta evaluasi penyedia secara berkala. Standar ini dapat diterapkan pada laboratorium berbagai ukuran dengan beragam jenis pengujian atau kalibrasi. Selanjutnya yaitu proses. Jadi di dalam proses ini standar ISO atau YC nomor 1705 ini mengatur penilaian kesesuaian melalui 3 elemen utama yang mencakup keterberpihakan, kompetensi, dan konsistensi. Jadi kompetensi laboratorium mencakup pengelolaan permintaan, metode, pengambilan sampel, penanganan bahan, rekaman teknis, evaluasi ketidakpastian, dan validitas hasil. Yang pertama itu tinjauan permintaan, tender, dan kontrak. Proses ini memastikan kesiapan sumber daya dan metode sesuai kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian harus diselesaikan tanpa mengorbankan integritas laboratorium. Yang kedua yaitu metode pengujian atau kalibrasi, di mana pemilihan metode harus sesuai standar terbaru dan diverifikasi untuk memastikan akurasi, presisi, dan konsistensi hasil. Metode non-standar harus divalidasi sesuai kebutuhan spesifik. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel, yang dimana sampel harus representatif dan dijaga keabsahannya. Prosedur sampling konsisten diperlukan untuk memastikan mutu hasil. Yang keempat, penanganan bahan atau uji kalibrasi, yang dimana prosedurnya harus transportasi, penerimaan, dan penyimpanan harus memastikan bahan tetap dalam kondisi optimal. Selanjutnya itu rekaman teknis, yang dimana pada rekaman teknis ini semua aktivitas laboratorium harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dilacak. Selanjutnya itu evaluasi ketidakpastian, yang dimana dalam evaluasi ketidakpastian ini, identifikasi faktor-faktor ketidakpastiannya menggunakan metode analisis yang sesuai untuk menghasilkan estimasi akurat. Yang ketujuh yaitu validitas hasil, yang dimana validitas hasil ini menggunakan bahan referensi, pemeriksaan fungsi alat, dan evaluasi kinerja untuk menjamin hasil yang akurat dan andal. Selanjutnya yaitu sistem manajemen, di mana sistem manajemen ini menawarkan dua opsi, yaitu opsi A dan opsi B, di mana opsi A itu merupakan sistem manajemen yang dikembangkan sendiri, sedangkan opsi B itu menggunakan ISO 9001. Pada opsi A, sistem manajemennya mencakup dokumentasi, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, perbaikan, tindakan koreksi, audit internal, dan tinjauan manajemen yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi laboratorium. Sedangkan opsi B memungkinkan laboratorium menggunakan ISO 9001 sebagai sistem manajemen mutu dengan identifikasi klausul relevan untuk memastikan konsistensi dengan ISO atau IEC nomor 17025 tadi. Laboratorium yang menggunakan ISO 9001 tetap perlu menerapkan ISO atau IEC 17025 untuk memastikan kompetensi teknis. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu mengenai dasar-dasar GLP atau Good Laboratory Practice. Nah, jadi cara berlaboratorium yang baik itu dengan mendefinisikan Good Laboratory Practice atau GLP sebagai sistem mutu yang terkait dengan proses kerja di laboratorium atau organisasi, khususnya dalam studi pengembangan obat baru yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan lingkungan non-klinis. GLP memastikan bahwa studi direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dicatat, diarsip, dan dilaporkan dengan kualitas dan integritas yang terjaga. Tujuan utama GLP ini untuk memastikan data dalam studi memenuhi standar kualitas dan dapat diverifikasi. Jadi
Prinsip GLP ini tentu mencakup perencanaan yang baik, pelaksanaan yang terorganisir, pelaporan yang tepat, dan pengarsipan yang benar. Penerapan GLP menghasilkan studi yang dapat dipercaya, dapat diuji ulang, dan diakui secara internasional. GLP ini memiliki 5 poin dasar dan penting dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, sumber daya. Jadi sumber daya GLP ini meliputi yang pertama personal. Dalam penerapan GLP, diperlukan rekaman kualifikasi, pengalaman profesional, dan deskripsi kerja semua personal yang terlibat dalam studi. Rekaman ini harus diperbarui dan mencakup kualifikasi serta posisi dalam struktur organisasi, memastikan setiap personel memahami fungsinya dan kapan harus mengikuti pelatihan. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa personal dapat bertanggung jawab terhadap kualitas data, merekam data mentah dengan segera dan akurat, mengikuti pelatihan dan menjaga kesehatan, dan komunikasikan kondisi kesehatan yang mempengaruhi studi. Manajemen ini meliputi kepala organisasi, kepala jaminan mutu, kepala dokumentasi, dan kepala pengujian. Organisasi yang baik memastikan perencanaan studi dengan sumber daya yang cukup, rekrutmen staf berkualifikasi, pelatihan, supervisi, serta pemeliharaan arsip. GLP merangkup semua aspek jaminan laboratorium dengan studi pengembangan obat, yang dimana personal harus memiliki pengetahuan yang memadai, memahami variabel studi, dan mampu menginterpretasi hasil dengan benar. Di manajemen juga bertanggung jawab menyediakan sumber daya fisik dan personal yang cukup berdasarkan master schedule yang mencakup jadwal resmi dan prosedur kontrol. Posisi dan kualifikasi personal harus terdokumentasi dengan jelas. Yang kedua yaitu yang B, bangunan fasilitas atau laboratorium. Fasilitas laboratorium harus dirancang untuk memudahkan pembersihan, menghindari kontaminasi dan pemeriksaan operasional jika diperlukan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah kaitannya dengan pengujian, sistem, tipe, dan jumlah bidang pengujian, kaitannya dengan staf, keamanan, kenyamanan, dan efek pengujian pada personal, serta kaitannya dengan operasional seperti akses, kebersihan, penyimpanan, pemeliharaan, pengaturan limbah, dan lain-lainnya. Bangunan laboratorium ini harus memadai untuk pengujian dengan mempertimbangkan ukuran, konstruksi, dan lokasi yang dapat meminimalisasi polusi dan memisahkan kegiatan yang dapat saling memengaruhi. Pemisahan fisik maupun organisasi perlu diterapkan seperti ruangannya, kabinet, sistem penyaringan udaranya, dan lain-lain. Unit pencampuran dosis memerlukan pengujian dan pengendalian serta pemisahan area untuk bahan uji, bahan acuan, bahan mudah menguap, area penimbangan, pencampuran dosis, penyimpanan dosis, pembersihan peralatan, dan ruang kantor atau istirahat. Yang C yaitu peralatan. Jadi, kelayakan dari peralatan itu menjadi tanggung jawab dari bagian pengujian dan personalnya, yang terkadang memerlukan bukti formal mengenai kelayakan dan kualitasnya. Jadi, kalibrasi peralatan ukur diperlukan untuk memastikan ketelitian dan ketertelusuran ke standar internasional agar hasil pengukuran kompatibel dengan standar pengukuran internasional. Selain itu, pemeliharaan peralatan dan dokumentasi meliputi pemeliharaan pencegahan dan perbaikan. Kegiatan ini merupakan prosedur atau perlengkapan backup yang biasa dilakukan melalui kerjasama atau kontrak dengan organisasi pemeliharaan luar. Selanjutnya yaitu sistem komputerisasi. Kelayakan peralatan menjadi tanggung jawab dari bagian pengujian dan personalnya, yang dimana pemeliharaan dokumentasi peralatan termasuk bangunan yang memengaruhi kelayakan itu sangat penting. Pemeliharaan meliputi pencegahan, perbaikan, dan dapat dilalui melalui kerjasama atau kontrak dengan organisasi lainnya. Yang kedua yaitu karakteristik. Jadi karakteristik untuk menjamin kualitas obat yang dikembangkan harus esensial, yang dimana manajemen studi perlu melakukan pengujian secara profesional dan hati-hati. Jika memungkinkan, studi identifikasi dan dipisahkan untuk mencegah kontaminasi silang dengan rekaman terpercaya untuk setiap studi. Fasilitas studi juga harus memiliki prosedur untuk penerimaan, persiapan, pelaksanaan, penyimpanan hasil, dan pengiriman hasil studi ke pengguna. Selanjutnya yaitu tata kerja.
yaitu tata kerja. Tata kerja ini terdiri dari yang pertama itu protokol atau rencana studi. Ini protokol itu merupakan dokumen untuk mengkomunikasikan tujuan studi, alasan kontraktual, waktu studi, dan metode analisis. Fungsinya untuk mengelola pekerjaan studi, menunjukkan tanggung jawab, kebutuhan sumber daya, serta dasar untuk kontrak dan diskusi tata kerja. Yang selanjutnya itu prosedur operasi standar atau SOP. SOP ini memberikan instruksi tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana melakukan kegiatan studi. SOP ini merupakan bagian dari sistem dokumentasi laboratorium yang mencakup administrasi, keamanan, dan teknis. Keuntungannya meliputi prosedur terstandarisasi, mengurangi kesalahan, memungkinkan studi ulang, serta mempermudahkan dokumentasi, pelatihan, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu hasil studi. Jadi hasil studi ini terdiri dari data mentah dan laporan akhir. Data mentah ini berfungsi sebagai bukti otentik yang mengindikasikan tingkat kepercayaan suatu studi. Data ini merupakan rekaman asli yang lengkap yang dapat digunakan untuk melacak dan mengulang studi jika diperlukan. Selama studi, data dikumpulkan dalam formulir atau logbook untuk menunjukkan hal-hal yang pertama itu apa yang dikerjakan. Dan kedua, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga, kapan dikerjakan dan siapa yang mengumpulkan data tersebut. Selanjutnya, laporan akhir. Laporan akhir ini disusun dari data mentah yang mencakup informasi yang jelas tentang fasilitas studi, tanggal studi, kepala bagian yang bertanggung jawab, tujuan studi, penjelasan judul studi, proses, cara pemberian, hasil atau statistik, rangkuman hasil, diskusi, referensi atau daftar pustaka, kenyataan kepala bagian pelaksana GLP, dan tanda tangan pelaksana studi dan penyataan dari bagian jaminan mutu atau QA. Quality Assurance. Yang kelima yaitu rekaman. Jadi rekaman ini harus disimpan setelah suatu studi selesai, berupa rencana studi, data mentah, sampel, laporan akhir, dokumen quality assurance, rekomen personal, kualifikasi fasilitas atau peralatan, SOP, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu jaminan mutu. GLP ini merupakan standar mutu dan konsep untuk mengorganisasikan suatu studi yang membutuhkan unit jaminan mutu. Unit ini bersifat independen dan tidak berhubungan dengan staf studi, memiliki kewenangan untuk melapor langsung ke manajemen puncak agar hasilnya objektif dan dapat dipercaya. Unit jaminan mutu ini melakukan inspeksi atau audit berdasarkan 3 tipe, yaitu studi, sistem atau fasilitas, dan proses. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu persyaratan mutu dan kompetensi laboratorium medik menurut ISO nomor 15189. Jadi laboratorium medik itu disebut juga dengan laboratorium klinik, yang dimana digunakan untuk pemeriksaan material tubuh manusia dengan tujuan diagnosis, pengelolaan, pencegahan, dan pengobatan penyakit, serta penilaian kesehatan. Pemeriksaan ini meliputi biologi, mikrobiologi, imunologi, kimia, hematologi, patologi, dan genetik. Laboratorium medik ini memiliki ciri pengujian cepat, tahapan pemeriksaannya mencakup pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium, dan analisis pasca pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan membutuhkan ruangan, alat, dan personal khusus, serta interpretasi hasil untuk diagnosis penyakit yang melibatkan ahli patologi. Laboratorium medik memiliki 2 kelompok kompetensi, yaitu teknis pemeriksaan dan kompetensi medis dalam interpretasi hasil untuk diagnosis. Jadi ada beberapa aspek dalam persyaratan mutu dan kompetensi laboratorium medik. Yang pertama itu aspek manajemen, yang dimana terdiri dari pertama organisasi laboratorium medik. Laboratorium harus menerapkan standar internasional seperti ISO 15189 untuk memperoleh pengakuan global. Laboratorium perlu bekerja profesional dan independen dari tekanan apapun. Kebijakan manajerial harus memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi, dan mematuhi hukum. Pimpinan laboratorium harus memiliki kompetensi profesional, ilmiah, dan manajerial.
tanggung jawabnya meliputi perencanaan, anggaran, pengelolaan staf yang kompeten, penerapan kebijakan mutu, dan pengembangan profesi staf. Yang kedua, tanggung jawab manajemen. Manajemen laboratorium ini harus menunjukkan komitmen terhadap sistem manajemen mutu ini dengan cara komunikasi, pelatihan, perencanaan mutu, dan penetapan kebijakan mutu yang sesuai. Sasaran mutu harus terukur dan mendukung kepuasan pelanggan. Tanggung jawab dan wewenang antar personal harus jelas dan dipahami dengan penunjukan manajer mutu yang bertanggung jawab atas implementasi dan perbaikan sistem manajemen mutu. Yang ketiga, sistem manajemen mutu. Laboratorium harus menerapkan dan mendokumentasikan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 15189. Dokumentasi harus mencakup kebijakan mutu, struktur organisasi, peran manajerial, serta prosedur pengendalian dokumen untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dokumen. Yang keempat, pelayanan pemeriksaan. Laboratorium harus memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memastikan kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan yang disepakati. Personal harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk prosedur yang dipilih harus sesuai. Penggunaan laboratorium rujukan harus dipilih dan evaluasi dengan prosedur terdokumentasi. Yang kelima, jasa dan pasukan eksternal. Jadi, laboratorium itu harus bekerja sama dengan penyedia jasa eksternal dan memastikan kualitasnya melalui spesifikasi yang jelas dan prosedur pengadaan yang baik antara bagian teknis dan administrasi. Yang keenam, pelayanan konsultasi. Jadi, laboratorium ini harus menyediakan layanan konsultasi yang mencakup saran mengenai pilihan pemeriksaan, interpretasi hasil, serta penilaian profesi mengenai kasus klinis dan kegagalan sampel. Yang ketujuh, penanganan keluhan dan pengaduan, yang dimana laboratorium harus memiliki prosedur untuk menangani keluhan atau pengaduan, menetapkan tindakan yang tepat, dan memastikan dokumentasi yang lengkap atas ketidaksesuaian. Yang kedelapan, tindakan korektif, yang dimana tindakan korektif ini harus diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian dengan meninjau penyebabnya dan memastikan perbaikan dilakukan agar ketidaksesuaian tidak terulang. Selanjutnya yaitu tindakan pencegahan, yang dimana tindakan pencegahan ini sesuai dengan dampak masalah dan dituangkan dalam prosedur terdokumentasi yang mencakup tinjauan data, penentuan akar penyebab, evaluasi kebutuhan tindakan pencegahan, pelaksanaan tindakan, pencatatan hasil, dan tinjauan efektivitas tindakan pencegahan. Yang ke-10, peningkatan berkelanjutan, yang dimana manajemen laboratorium harus memastikan kegiatan peningkatan berkelanjutan yang relevan dengan pengelolaan pasien atau kepuasan pelanggan, serta mengkomunikasikan rencana dan tujuan peningkatan kepada staf terkait. Dan selanjutnya pengendalian rekaman, yang dimana rekaman ini harus dibuat untuk setiap kegiatan yang mempengaruhi mutu pemeriksaan, mencakup pemilihan pemasok, kualifikasi staf, permintaan pemeriksaan, penerimaan sampel, penggunaan reagen, hasil pemeriksaan, dan lain-lainnya. Yang ke-12, evaluasi dan audit, yang dimana audit ini dilakukan minimal setahun sekali yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian proses, sistem manajemen mutu, dan perbaikan efektivitas sistem manajemen mutu secara berkelanjutan. Yang ke-13, manajemen risiko, yang dimana manajemen risiko mengelola kegiatan yang dapat menyebabkan kesalahan fatal, termasuk yang berdampak pada kesehatan atau reputasi laboratorium. Yang ke-14, tinjauan manajemen, yang dimana tinjauan manajemen ini dilakukan untuk manajemen puncak dalam rapat evaluasi yang mencakup aspek evaluasi, tinjauan prosedur, umpan balik pengguna, audit internal, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu aspek teknis, yang dimana aspek teknis ini meliputi personal, akomodasi dan lingkungan, peralatan laboratorium, reagen dan bahan habis pakai, proses, pelaporan hasil, dan manajemen informasi laboratorium. Jadi, masing-masing aspek teknis ini memiliki kualifikasi, uraian tugasnya, tujuannya, dan juga fungsinya untuk laboratorium medik tersebut. Nah, di pelaporan hasil harus dilaporkan secara akurat dikarenakan laporan tersebut harus berguna untuk memastikan kebenaran penulisan hasil dan juga harus mencakup informasi untuk interpretasi hasil. Karena
Laboratorium ini harus memberitahukan pengguna jika ada kelambatan laporan yang mempengaruhi pengelolaan pasien tersebut. Sedangkan manajemen informasinya dapat digunakan dengan menggunakan sistem komputerisasi atau manual. Selanjutnya, sistem manajemen biorisiko laboratorium. Yang pertama yaitu sistem manajemen organisasi laboratorium yang ingin mengendalikan biorisiko dengan efektif harus menerapkan sistem manajemen biorisiko sesuai SMBL, termasuk juga dengan menetapkan, mendokumentasikan, dan memeliharanya. Organisasi tersebut harus terus memperbaiki sistem dengan menggunakan kebijakan, sasaran, penilaian mandiri, audit, dan tinjauan manajemen. Di dalam penerapannya melibatkan peran manajer puncak, manajer senior, komite manajemen biorisiko, penasihat biorisiko, manajemen ilmiah, kesehatan kerja, fasilitas, keamanan dan perawatan hewan dengan tugas yang jelas dan sistem yang mendukung keselamatan dan keamanan biorisiko di laboratorium. Selanjutnya, perencanaan atau desain, verifikasi, dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan, yang dimana berapa aspek yang terdapat dalam perencanaan desain, verifikasi, dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan alat ini. Yang pertama, perencanaan atau desain, yang dimana proses desain ini melibatkan semua pihak terkait mendokumentasikan fitur desain, teknik konstruksi, pemilihan bahan, dan peralatan. Desain ini harus mencakup tinjauan peraturan, prosedur base safety, dan penilaian risiko, serta dokumentasi yang lengkap untuk menjamin kinerja. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian persediaan. Laboratorium memerlukan barang dan jasa seperti bahan habis pakai dan perawatan peralatan. Selanjutnya, verifikasi atau commissioning dan decommissioning. Fasilitas harus memenuhi prinsip keselamatan dan keselamatan. Proses commissioning untuk fasilitas baru memastikan bahwa fasilitas sesuai dengan desain, dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sedangkan proses decommissioning harus mencakup prosedur dekontaminasi dan pengukuran yang berhubungan dengan keamanan. Selanjutnya, pemeliharaan fasilitas dan peralatan. Pemeliharaan fasilitas ini dilakukan oleh personal yang kompeten dengan mempertimbangkan risiko terkait. Sedangkan pemeliharaan peralatan harus sesuai dengan kebutuhan, pengendalian pengadaan, serta pengendalian status kalibrasi peralatan yang berpengaruh pada penggunanya. Selanjutnya, keamanan, yang dimana keamanan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keamanan laboratorium medik ini, yaitu pertama keamanan fasilitas dan peralatan. Kedua, keamanan informasi. Yang ketiga, keamanan dalam transportasi agen biologis dan toksin. Yang keempat, keamanan personel. Yang kelima, skenario darurat dan rencana tanggap darurat. Yang keenam, tanggap darurat dan rencana luar duga. Yang ketujuh, pelatihan dan simulasi tanggap darurat. Yang kedelapan, rencana luar duga. Selanjutnya, terkait dengan pemeriksaan, koreksi, dan tindakan korektif, yang dimana berapa hal yang harus yang terkait dengan pemeriksaan, koreksi, dan tindakan korektif ini, yaitu yang pertama pengukuran kinerja dan analisis data, yang dimana harus berkaitan dengan biorisiko yang telah ditetapkan, dikumpulkan, dan dianalisis yang akan digunakan untuk menilai kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen biorisiko. Selanjutnya, yang kedua, pengendalian rekaman dan dokumen, yang dimana dokumen tersebut meliputi penilaian risiko, prosedur operasional baku, analisis bahaya, rekaman desain, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pemantauan dan pengendalian inventaris, yang dimana harus didasarkan pada sifat, bahan, dan risiko bahayanya, termasuk penyalahgunaannya. Yang keempat, investasi kecelakaan dan insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi, dan pencegahan, yang mencakup investasi kecelakaan ini mencakup identifikasi personal, pelaporan, analisis kecenderungan, identifikasi akar penyebab lainnya. Sedangkan koreksi terhadap ketidaksesuaian ini
situasinya tidak sesuai dengan SMBL, identifikasi dan dikoreksi. Tindakan korektif mencakup peninjauan, identifikasi penyebab, dan evaluasi kebutuhan. Sedangkan tindakan pencegahan ini terkait dengan kompetensi ketidaksesuaian yang meliputi identifikasi, evaluasi, pelaksanaan tindakan, dan verifikasi tindakan pencegahan. Yang selanjutnya inspeksi audit yang bertujuan untuk menilai apakah persyaratan teknis dan dokumentasi dilaksanakan sesuai rencana dan memenuhi SMDL. Yang selanjutnya tinjauan manajemen dilakukan minimal harus setahun sekali untuk membahas hasil audit, kepatuhan terhadap prosedur, status penanganan risiko, serta tindak lanjut dari tindakan koreksi dan preventif. Baiklah, itu saja pembahasan dari buku yang berjudul Manajemen Pengelolaan Laboratorium. Baiklah, saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.